Menko Polhukam Mahfud MD dalam konferensi pers di Kompleks Kemenko Polhukam Rabu 11 Januari 2023 mengungkap strategi aparat dalam menjemput paksa Lukas NMB. Salah satunya dengan mengukur transaksi pesanan nasi bungkus oleh Lukas untuk masa yang berjaga di depan rumahnya. Mahfud menyebut pendukung Lukas NMB di Papua kian susut. Kondisi inilah yang dijadikan strategi aparat untuk menangkap Lukas. Berkurang, tetapi kita tetap harus keamanan maksimal. Meskipun kita tahu ini udah, karena kita tahu lah gampang tuh tahu Lukas tuh pendukungnya berapa. Hari pertama dia beli nasi bungkus misalnya 5.000, besok turun 3.000, terakhir tinggal 60 kan gitu. Ini sudah nggak ada orang yang jaga di sana, kita tahu. Masa kita tidak tahu yang begitu? Makanya terus dihitung cara menangkapnya gimana, gampang kan menangkapnya. Meskipun begitu, Mahfud menyebut pengamanan yang maksimal di sana tetap dibutuhkan. Mahfud juga tidak menutup kemungkinan akan menangkap pihak lain yang terlibat dalam kasus ini. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK akan menuntaskan agenda pemberantasan korupsi di Papua. Kasus Lukas dinilai bisa jadi pintu masuk untuk mengungkap kasus korupsi di Papua ataupun daerah lainnya. KPK juga akan mengembangkan kasus dan perkara lainnya, termasuk pihak-pihak yang diduga terlibat dengan Lukas NMB. Tak hanya kasus Lukas, KPK pun akan mengungkap kasus lain dan menuntaskan kasus-kasus yang sebelumnya sudah ditangani di Papua. Selain Lukas, KPK telah menangani dugaan korupsi pembangunan gereja King Mi Mile 32 di Kabupaten Mimika, Papua. KPK telah menahan Bupati Kabupaten Mimika periode 2014-2019 dan periode 2019-2024 Eltinus Omaleng pada 8 September 2022. Dugaan korupsi ini mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar 21,6 miliar rupiah. Selain itu, KPK juga telah mengungkap kasus dugaan penerimaan suap terkait dengan proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mamberamo Tengah dengan tersangka Bupati Mamberamo Tengah Riki Hampagawak. KPK menahan 3 dari 4 tersangka dalam kasus ini. Sayangnya, Riki belum ditangkap setelah diduga melarikan diri ke Papua Nugini. Selain dugaan penerimaan suap, KPK juga telah menerbitkan surat perintah penyidikan baru terhadap Riki dengan sangkaan pasal tindak pidana pencucian uang. Sejauh ini, penyidik telah menyita beberapa aset, diantaranya 8 bidang tanah dan bangunan serta 5 mobil. Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, menegaskan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK tidak hanya dengan penindakan saja. KPK juga melakukan upaya pencegahan dan pendidikan anti korupsi serta mengkaji dan menganalisis semua fakta di Papua.